Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan untuk contoh soal yang pertama tentang materi momentum sudut. Di sini pertanyaannya, ada seorang penari balet dengan tangan terentang berputar dengan kecepatan sudut 1,2 radian per sekon di atas lantai mendatar yang licin. Momen inersia yang dimiliki penari tersebut adalah 4 kg meter kuadrat. Jika penari tersebut melipat tangannya, momen inersianya akan berkurang sebesar 10% dari semula. Berapakah kecepatan sudut dari penari ketika kedua tangannya dilipat? Oke, kita tentukan dulu besaran yang diketahui. Kecepatan sudut yang pertama adalah 1,2 saat tangannya terentang. Kemudian memiliki momen inersia 4 dan saat tangannya dilipat, momen inersianya berkurang 10% dari semula, maka momen inersianya yang kedua itu sama dengan 90% dari momen inersia yang pertama. Kemudian ditanyakan adalah kecepatan sudut ketika tangannya dilipat atau kita kasih nama omega 2. Oke, kita bisa gunakan hukum kekekalan momentum sudut di mana I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2 atau momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir. Kita masukkan besaran yang diketahui 1,2 dikalikan 4 sama dengan 90%, kita ubah ke dalam bentuk desimal menjadi 0,9 kali I1 nya 4 kali omega 2, maka kita dapatkan omega 2 nya adalah 1,33 radian per sekon. Jadi kecepatan sudut balerina saat tangannya terlipat adalah 1,33 radian per sekon. Contoh soal yang kedua, ada sebuah piringan bermasa 2 kg yang jari-jarinya 30 cm. Yang ini berputar dengan kecepatan sudut 20 radian per sekon terhadap porosnya. Jadi dia berputar terhadap porosnya, yang ini seperti digambar. Jika di atas piringan 1 ditambahkan piringan 2 yang masanya 1 kg dan jari-jarinya 20 cm sepusat dengan piring yang pertama, maka berapakah kecepatan sudut gabungan kedua benda tersebut? Yang ini kita cari kecepatan sudut akhirnya. Kita tentukan dulu yang diketahui besarannya ada omega 1 atau kecepatan sudut awal yang pertama yang dimiliki oleh piring 1 sendirian. Massa piring 1 2 kg, massa piring 2 adalah 1 kg. Kemudian jari-jari piring 1 30 cm, jari-jari piring 2 20 cm. Ini ditulis ulang sama ya, massa kedua sudah ada di sini. Oke, yang ditanyakan adalah kecepatan sudut akhir setelah piring 1 dan piring 2-nya digabung. Nah, caranya masih tetap menggunakan hukum kekekalan momentum sudut. I1 omega 1 sama dengan I aksen omega aksen, karena di sini digambar dikasih nama aksen, jadi kita pakai I-nya juga I aksen supaya sama. Kita masukkan I1 omega 1 karena bendanya tadi kan hanya 1, tapi setelah digabung jadi I aksennya ini adalah jumlah dari momen inersia benda 1 dan benda 2, jadi I aksennya I1 plus I2. Sekarang kita cari dulu I1 dan I2-nya. I1-nya karena piringan kita anggap ini sebagai silinder pejal. Jadi kita lihat tabel yang kemarin di materi atau modul sebelumnya. Untuk momen inersia silinder pejal adalah setengah mr kuadrat. Maka kita masukkan setengah kali m1 2 kilo kali r1 0,3 meter di kuadrat. Hasilnya adalah 0,09 kg meter persegi. Kemudian I2-nya adalah setengah M2R2 kuadrat, M2-nya 1, R2-nya 0,2 meter. Hasilnya adalah 0,02 kg meter kuadrat. Setelah kita dapatkan ini, kita masukkan lagi ke persamaan yang ini. Sehingga 0,09 kali 20 sama dengan 0,09 ditambah 0,02 dikali yang kita cari, omega aksen atau kecepatan sudut akhirnya. Hasilnya
Ternyata kecepatan sudut akhirnya adalah 1,8 per 0,11 adalah 16,37 radian per sekon.